Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kami dari kelompok 1 akan membawakan untuk artificial intelligence. Pertama-tama kita ucapkan terima kasih kepada dosen kita, Ibu Putri, yang sudah membimbing kita, dan kepada teman-teman terima kasih untuk atensinya. Nanti kita akan membawakan untuk artificial intelligence. Kami dari kelompok 1 ada yang pertama kelompoknya ada Mas Aditya Taufik Ismail dengan NIM 2021-53001. Mas Javianda Dwi Putra 2021-53024. Emirianti 2021-53056. Seruni Indria Larasati 2021-53097. Bahtiar Effendi 2021-53163. Rizka Febri Liana Putri 2021-53040. Itu nama kelompok kami, dan kita nanti akan menjelaskan kurang lebih itu ada beberapa penjelasan dari kita. Yang pertama itu apa sih artificial intelligence, yang kedua tujuan dari artificial intelligence itu sendiri, yang ketiga bagaimana peran dalam kehidupan sehari-hari dari AI itu sendiri, komponen-komponen dari artificial intelligence, dan konsep dasar dari artificial intelligence itu sendiri. Oke, terima kasih. Untuk penjelasannya nanti akan kami jelaskan secara berturut-turut dari Mas Aditya, Seruni, Rizka, Bahtiar, Emi, dan Javianda. Untuk mempersingkat, silahkan pertama Mas Aditya, dan nanti untuk selanjutnya akan diteruskan sesuai urutan. Baik, terima kasih waktunya. Nama saya Aditya Taufik Ismail dengan NIM 2021-53001, Prodi SI kelas B. Di penjelasan nomor 2 ini akan dijelaskan tentang pengertian kecerdasan buatan, artificial intelligence ya. Jadi artificial intelligence atau AI atau dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai kecerdasan buatan, merupakan bagian dari ilmu komputer yang menekankan pada pengembangan intelijen mesin oleh manusia, sehingga mendapatkan pola pikir dapat bekerja layaknya manusia. Misalnya seperti pengenalan suara dan memecahkan sebuah masalah. Jadi intelijen artificial ini adalah suatu sistem yang dikembangkan oleh manusia yang mungkin masa depan nanti akan menggantikan pekerjaan-pekerjaan manusia. Jadi artificial intelligence ini bisa diartikan sebagai tenaga pengganti dari manusia di masa mendatang. Definisi artificial intelligence AI menurut para ahli dari John McCarthy 1956, artificial intelligence adalah aktivitas yang dialihkan manusia untuk membuat sebuah teknologi agar memiliki fungsi dan perilaku seperti halnya manusia. Herbert Simon tahun 1987. Artificial intelligence adalah sebuah media untuk melakukan penelitian pada program komputer untuk melakukan suatu kegiatan yang menurut manusia cerdas. Yang ketiga adalah Rich dan Knight tahun 1991. Artificial intelligence adalah suatu ilmu tentang cara agar komputer dapat melakukan kegiatan manusia yang dan dilakukan lebih baik. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang komponen utama artificial intelligence.
Perkenalkan, nama saya Rizka Firbiliana Putri dengan NIM 2021-53040, Prodi Sistem Informasi kelas B. Untuk komponen utama Artificial Intelligence. Yang pertama ada mesin atau sistem. Mesin adalah alat mekanik atau elektrik yang mengirim atau mengubah energi untuk membantu mempermudah pekerjaan manusia. Sedangkan sistem adalah sekelompok komponen dan elemen yang digabungkan menjadi satu untuk mencapai tujuan tertentu. Contohnya seperti robot pada industri digunakan untuk membentuk logam menjadi mobil yang dilengkapi dengan sirkuit listrik dan chip elektronik untuk melakukan pengontrolan dan eksekusi perintah yang diberikan. Yang kedua, software atau perangkat lunak. Data-data yang disimpan secara digital, termasuk program komputer, dokumentasi, berbagai informasi, bisa dibaca dan ditulis oleh komputer. Perangkat lunak ini juga memiliki umpan balik atau didesain loop untuk memfasilitasi pembelajaran. 3. LOT atau konektivitas internet. Internet of Things atau IoT adalah sebuah konsep di mana suatu objek yang memiliki kemampuan untuk mentransfer data melalui jaringan tanpa memerlukan manusia sebagai pengendalinya. Penggunaan koneksi internet yang paling banyak adalah pemanfaatan sistem cloud dan big data. Mengkaitkan sistem ke cloud sangat berguna bagi para peneliti AI. Mereka dapat melakukan analisis data yang disempurnakan, penelitian adaptif, dan komunikasi waktu nyata. Selanjutnya. Baik, perkenalkan nama saya Seruni Indria Larasati Wahyudi, NIM 2021-53097. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan kecerdasan buatan dari Artificial Intelligence atau AI. 1. Dapat membantu pekerjaan manusia. Salah satu contoh program aplikasi atau robot buatan yang ada di hotel atau supermarket yang bisa dan yang bicara dan memberikan pelayanan layaknya seperti manusia. 2. Membuat mesin komputer menjadi lebih pintar. Salah satu contoh komputer dulunya hanya bisa mengetik. Namun dengan seiring perkembangan zaman, maka komputer juga bisa digunakan untuk chatting, bermain game, dan lain sebagainya. Ketiga, membantu memecahkan masalah. Salah satu contoh komputer memiliki program kalkulator yang dimana di dalamnya bisa memecahkan masalah perhitungan mulai dari hitungan biasa sampai hitungan logika. Sehingga dalam tahap ini kecerdasan dapat bermanfaat sekali bagi semua orang. Yang keempat, membuat mesin lebih berguna. Jika mesin komputer jarang digunakan terlalu lama, maka juga akan mempengaruhi kondisi mesinnya. Maka sebaiknya gunakanlah mesin komputer sesuai dengan kebutuhannya. Dengan perkembangan yang sangat pesat, komputer sekarang banyak digunakan untuk membantu pekerjaan manusia. Sehingga lebih. Oke, untuk selanjutnya Mas Bahtiar ya. Sebelumnya terima kasih untuk Mbak Rizka atas waktunya. Selanjutnya perkenalkan, nama saya Bahtiar Effendi, NIM saya 2021531163. Di sini saya akan menjelaskan konsep dasar kecerdasan buatan Artificial Intelligence. Menurut Russell dan Norvig pada tahun 2010 Februari. Selanjutnya, Mas. Yang pertama, acting humanly adalah sistem dengan pendekatan menirukan tingkah laku manusia. Jika penguji atau integrator tidak dapat membedakan yang menginterogasi manusia dan komputer, maka komputer tersebut dikatakan lolos atau menjadi ketat. Yang kedua, thinking humanly adalah sistem yang menangkap pemikiran psikologis manusia pada komputer. Cara pembelajarannya yaitu melalui eksperimen-eksperimen. Ketiga, thinking rationally adalah sistem yang berpikir secara rasional
Contohnya, expert system, logic program, sistem pengambilan keputusan. Sistem ini merupakan sistem yang sangat sulit, karena sering terjadi kesalahan data, prinsip, dan prakteknya. Sistem ini dikenal dengan penalaran komputasi. 4. Acting rationally adalah sistem yang melakukan aksi dengan cara menciptakan suatu robotika cerdas yang menggantikan tugas manusia. Oke, terima kasih. Saya Emirianti, NIM 2021-53056. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran kecerdasan buatan atau artificial intelligence, terutama di era revolusi industri 4.0 ya. Sekarang ini kita memasuki revolusi industri keempat, yaitu era revolusi 4.0 sendiri. Itu ditandai dengan banyaknya menggunakan mesin-mesin yang terintegrasi dengan internet atau Internet of Things ya. Mengharuskan atau harus siap generasi-generasi muda, terutama generasi milenial, menjadi angkatan kerja yang kompetitif, produktif, dan inovatif di sepanjang era tersebut. Untuk peran dari AI sendiri itu sehingga manusia dapat lebih fokus untuk mengerjakan hal yang lainnya. Contohnya itu banyak sekali untuk sekarang ini, seperti mobil pintar. Mobil pintar yang diproduksi oleh Tesla itu sudah menggunakan teknologi AI ya, yang jadi sistemnya itu telah dilengkapi dengan chip yang berteknologi AI atau kecerdasan buatan yang nanti menggunakan sensor yang dapat menjalankan sistem radar untuk fitur autopilotnya. Ada lagi memaksimalkan kamera smartphone. Jadi terutama di kameranya. Kameranya itu semakin canggih bisa mendeteksi objek terlihat lebih berkualitas, bisa digunakan oleh fotografer-fotografer yang lebih praktis menggunakan handphone ya, menggunakan smartphone daripada membawa kamera yang lebih gede terutama. Untuk aplikasi ojol itu bisa diterapkan juga, jadi bisa mendeteksi, kalau digunakan itu bisa mendeteksi di mana sih sopir terdekat atau lokasi terdekat yang bisa dicari. Misalkan kita mencari ini tempat-tempat tertentu atau tempat wisata, misalkan tempat makan, itu kita searching, itu bisa langsung kan terlihat tempat yang terdekat atau yang sering dikunjungi. Kemudian contohnya lagi pada penerapan e-commerce terutama ya. Jadi dalam sistem e-commerce itu bisa misalnya kita mencari searching untuk produk tertentu atau barang tertentu. Misalkan kita mencari tas ya, itu langsung nanti akan kelihatan muncul apa saja sih yang keluar, tas apa sih yang keluar, merek dari segi merek, bahkan dari sampai warna pemilihan. Misalkan kita milih untuk searching di tas merah, itu nanti akan keluar warna yang kita butuhkan. Yang ada lagi untuk di kehidupan sehari-hari itu bisa kita pengenalan untuk ID face itu, bahkan di smartphone itu bisa udah menggunakan sistem AI tersebut, bahkan di navigasi Google Map itu juga bisa menggunakan sudah termasuk di dalam AI tersebut. Bahkan untuk di industri atau perkantoran itu kebanyakan sudah menggunakan face finger ya. Jadi memanfaatkan teknologi AI tersebut.
itulah peran-peran teknologi AI dalam kehidupan sehari-hari terutama ya. Oke, selanjutnya. Perkenalkan, saya Jovenda Diputra dengan NIM 2021-53024. Di sini saya akan menyimpulkan dari hasil presentasi kelompok kami, yaitu kecerdasan buatan artificial intelligence memiliki peranan yang sangat penting dalam industri 4.0, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kecerdasan buatan juga sangat membantu pekerjaan manusia di masa sekarang dan bahkan juga untuk masa yang akan datang, sehingga waktu yang digunakan lebih efektif dan efisien. Cara yang didapat adalah di masa era industri 4.0 seperti sekarang ini, perusahaan-perusahaan menerapkan penggunaan artificial intelligence dalam proses membangun perusahaannya guna untuk meningkatkan produktivitas perusahaan dan mengikuti perkembangan zaman serta juga dapat bersaing dengan perusahaan-perusahaan industri lainnya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Itulah penjelasan sedikit dari kelompok 1 tentang artificial intelligence. Apabila ada kekurangan dari tim kami mohon maaf. Penutup kita yel-yel ya teman-teman ya. Ya. Biar lebih semangat. Yel-yel ini ya, Prodi SI ya. Siap. Kita close ini aja Mas. Close slide-nya. Tapi siap. Ya, kita yel-yel dulu ya teman-teman ya, biar kita lebih semangat ya. Siap? Siap. Oke. Prodi SI? Yes. Yes. Oke. Sekali lagi ya. Prodi SI? Yes. Oke. Oke teman-teman, terima kasih. Semoga ini bermanfaat untuk dosen kita. Kita ucapkan terima kasih juga untuk atas bimbingannya. Apabila ada kata-kata atau kesalahan yang tidak kita sengaja, kami mohon maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.